Dalam khazanah ilmu tasawuf dan makrifat terdapat sebuah pembahasan mendalam tentang 9 wajah, sebuah entitas atau tingkat kesadaran ruhani yang tertinggi pada diri manusia. Di antaranya mereka adalah sir, ahdah, wahdah, wahdiyah, Ahmad, Muhammad, Mustafa, dan Mahmud. Lalu di manakah pintu gerbang untuk mengaktifkan dan menyelami daripada ke-9 wajah ini? Salam Sang Sejati. Jawaban dari pertanyaan untuk mengaktifkan serta menyelami daripada ke-9 wajah ini ternyata telah ada di dalam ibadah yang paling utama, yaitu sholat 5 waktu. Karena dalam sholat 5 waktu kita melakukan tasyahud, duduk tahiyat sebanyak 9 kali, dan tentunya hal itu akan terjadi pada momen-momen di dalam keadaan khusyuk dan hadirnya hati yang sempurna. Ke-9 wajah ruhani itu memiliki potensi untuk keluar atau untuk menyatakan dirinya. Sebab pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, semua ini telah terangkum pada doa yang kita ucapkan. Ini wajahtu wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Namun penting untuk dipahami, mengeluarkan ke-9 wajah ini bukanlah hal yang sifatnya main-main, sebab hanya mereka saja yang telah mencapai makom atau tingkatan sholahud daim, yang sholatnya telah bersifat langgeng dan esa dengan setiap detak jantung dan tarikan nafas hidupnya, yang dapat melakukannya dengan selamat. Mengapa? Karena jika wajah seperti Ahmad ataupun Muhammad keluar dari diri seseorang yang belum siap, energinya yang begitu kuat justru dapat mematikan bagi jiwanya yang belum terlatih. Makanya bagi sang penempuh sejati yang telah sampai, ke-9 wajah ini adalah kendaraannya untuk menjelajahi 18.000 alam semesta, menjalankan tugas-tugas ilahiyah dan beribadah di berbagai penjuru ciptaannya. Ini selaras dengan sifat Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Lalu bagaimana seseorang bisa membuka ilmu tentang wajah-wajah ruhani ini? Kuncinya terletak pada penguasaan kesadaran atas nafasnya. Bukan seperti nafas biologis, tetapi memahami esensinya dari anfas, tanafas, dan nufus. Ini adalah tahapan penyucian jiwa melalui tafakur dan zikir yang terfokus. Proses ini dimulai dengan melatih nafas Ar-Rahman dan menyelami wajah Ar-Rahman sebagai pintu awal merasakan kehadiran ilahi dalam setiap helaan dan tarikan nafasnya. Dalam menapaki jalan tasawuf ini, keikhlasan dan kesungguhan mutlak diperlukan. Dan di jalan yang penuh duri ini, seorang mursyid yang kasab, yang telah memiliki pandangan batin yang terbuka,
Beliau adalah petunjuk arah yang esensial. Seorang guru sejati bukan hanya mengajarkan teori, tetapi mampu memantau perjalanan spiritual muridnya, bahkan dari jarak jauh sekalipun. Ia tahu apa yang dialaminya, diimpikan, dan diuji kepada sang murid di alam tidurnya. Kemampuan inti lainnya adalah duduk dalam kalimahnya. Ini adalah keadaan di mana seorang hamba mampu bertahan dan menghujam dalam lautan zikir La ilaha illallah. Dan untuk mencapainya, penguasaan zikir nafas dan penyucian diri secara terus-menerus adalah kewajibannya. Sebab hanya dengan jiwa yang bersih, seseorang mampu menghalau segala gangguan makhluk halus dan akhirnya berjumpa dengan para nabi dan malaikat, belajar langsung dari sumber hikmah yang tertinggi. Pada tahap ini, ia akan mendapatkan bapak dan ibu guru keruhaniannya. Dan ketika makomnya semakin meningkat, sebuah nama rahasia akan dianugerahkan kepadanya. Nama inilah yang menjadi identitasnya di kalangan penghuni langit. Jika ruh sudah mampu menembus 7 lapis langit, maka menembus 7 lapis bumi pun menjadi mungkin. Dengan demikian, segala rahasia makhluk di semua lapisan alam terbuka baginya. Memulangkan makhluk-makhluk halus ke alam asalnya itu pun menjadi perkara yang mudah. Pada tahap ini, seorang guru spiritual biasanya telah membukakan rahasia huruf muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quran, yang merupakan kunci-kunci perbendaharaan alam semesta. Sebuah pertanda utamanya bahwa seseorang telah mengenal diri, yang pada hakikatnya berarti telah mengenal Allah, adalah ketika ia kebal terhadap segala bentuk godaan dunia, sekalipun godaan itu tetap ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahinya kasyaf, kemampuan untuk melihat yang gaib. Bukti fisiknya, ia mampu mengeluarkan ke-9 wajah ruhaninya secara sempurna. Proses inisiasi puncaknya adalah ketika ia dikafankan secara spiritual oleh gurunya. Pintu langit terbuka dan ia menyaksikan dengan mata hatinya Sidratul Muntaha, Baitul Arsy, hingga arsy Allah sendiri. Tentunya atas izinnya. Puncak dari segalanya adalah ketika Al-Quran turun dari langit langsung ke dalam dadanya, dan ia mendapat kesempatan untuk membacanya di Sidratul Muntaha. Dalam sebuah hadis Qudsi, Allah berfirman, "Wahai hambaku, jika engkau ingin masuk ke haramilku, janganlah tergoda oleh mulki, malakut, dan jabarut." Hadis ini adalah peringatan yang sangat jelas bahwa alam mulki adalah godaan bagi orang alim, alam malakut adalah godaan bagi orang arif, dan alam jabarut adalah godaan bagi mereka yang hendak memasuki alam qudusiyah. Karenanya, manusia wajib tahu di alam mana dirinya berada, dan jangan sekali-kali mengaku-ngaku sesuatu apapun yang bukan haknya. Makanya Allah menyayangi orang-orang yang mengetahui kadar dirinya. Begitulah sabda yang diriwayatkan. Saudaraku, sang sejati,
seorang pencari sejati, ia harus mampu melahirkan dan membesarkan apa yang disebut sebagai tiflul ma'ani atau bayi maknawi. Karena inilah hakikat manusia yang sejati. Setelah itu, ia harus mendidik bayi maknawi ini dengan asma tauhid, lalu bermigrasi dari alam jasmani ke alam ruhani hingga sampai ke alam as-sirri, sebuah lapangan cahaya tanpa batas di mana tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Inilah makom al-muwahhidin, makomnya para penyatu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang penghulu para wali, di dalam kitabnya Sirrul Asrar, beliau menjelaskan dengan indah tentang bayi maknawi ini. Beliau menyamakannya dengan Ruhullah atau Ruh Al-Qudsi yang merupakan amanah Allah pada diri manusia. Proses penciptaannya dimulai dari Ruh Muhammad, makhluk pertama yang ditajalikan dari cahaya jamalnya Allah. Ruh Muhammad inilah yang termurni, asal-usul dari segala ruh di alam lahut, negeri asal kita semua. Kemudian ruh-ruh ini diturunkan secara bertahap dari alam lahut ke alam jabarut. Kemudian ia dibalut dengan cahaya jabarut menjadi ruh sultan. Turun lagi ke alam malakut, dibalut lagi dengan cahaya malakut menjadi ruh ruhani. Lalu turunlah ia ke alam mulki, dibalut lagi dengan cahaya mulki yang akan menjadi roh jasmani, yang akhirnya memasuki jasad fisik. Jalan pulang adalah proses sebaliknya, beribadah untuk mencapai makrifatullah. Makrifat terwujud ketika manusia mampu melihat keindahan yang terpendam dan juga yang tertutup di lubuk hatinya. Sebagaimana firman-Nya, Aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Alam makrifat itu sendiri tidak lain adalah alam lahut, negeri asal kita, tempat di mana Ruh Al-Qudsi, si bayi maknawi itu tersimpan. Ia diketahui keberadaannya dengan mengamalkan La ilaha illallah. Mengapa disebut dengan bayi? Pertama, ia lahir dari rahim hati, bukan rahim jasmani, dan harus dibesarkan dengan gerak rasa. Kedua, ia suci bersih dari dosa dan kelalaian. Ketiga, ia halus dan suci. Keempat, ia berwujud manusia sempurna, karena dialah manusia sejati. Aku yang sebenarnya, yang mampu berhubungan langsung dengan Allah. Dialah yang dimaksud dalam hadis kudusi. Aku punya waktu khusus dengan hambaku yang tidak dimiliki oleh malaikat terdekat sekalipun. Malaikat terdekat di sini adalah ruh ruhani dari alam jabarut. Hanya Ruh Al-Qudsi inilah yang mampu memasuki alam lahut tanpa terbakar. Proses melahirkan bayi maknawi ini dilakukan melalui tafakur, dan baginda Rasul telah bersabda, tafakur sesaat lebih besar keutamaannya daripada ibadah 70 tahun. Dan tafakur untuk makrifat kepada Allah nilainya lebih dari ibadah 1000 tahun. Inilah alam makrifat, alam tauhid sejati. Lalu bagaimana kaitan semua ini dengan melihat wajah Allah? Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan dengan gamblang tentang hal ini. Misalnya seperti pada surat Al-Baqarah ayat 115 dan 272, Ar-Rum
ayat 38 dan 39, Al-Insan ayat 76. Semua ayat-ayat ini memiliki rahasia besar bagi para khalifah Allah, tentunya dari golongan khawasul khawas yang teristimewa. Ayat-ayat ini terkait dengan pertama, 5 waktu sholat fardu, di mana kita wajib berusaha memandang wajahnya. Kedua, 5 nabi ulul azmi yang menjadi pemandu perjalanan spiritual. Ketiga, 5 hierarki di bawah Al-Quds, yaitu Qut al-Bilad, Qut al-Aqtab, Qut al-Irsyad, dan Qut al-Mutasyarif. Keempat, di bawah setiap pemimpin ini ada 7 wali lainnya, seperti Budala, Nujaba, Nuqoba, Autad, dan Ahyar. Jika dijumlah, Al-Quds dan 40 wali inilah yang sering disebut sebagai 40 abdal Rijalul Ghaib dengan makom As-Siddiqun dan Al-Muqarrabun. Mereka inilah yang senantiasa melaksanakan sholahud daim, senantiasa memandang wajah Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Mereka adalah ahlullah, orang-orang pilihan Allah yang mengajak seluruh manusia dengan seruan, katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah di atas dasar ilmu. Dan mereka mendapat jaminan ketenangan dalam firman-Nya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi, demikianlah secerca cahaya tentang perjalanan spiritual yang agung ini. Ini adalah jalan panjang yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan bimbingan, bukan untuk diaku-aku, tetapi untuk dijadikan motivasi agar kita terus membersihkan hati, mendekat kepadanya, dan barangkali dengan izin dan rahmat-Nya kita bisa menyentuh secuil dari cahaya makrifat itu dalam hidup kita. Perjalanan mengenal diri adalah perjalanan pulang yang paling hakiki. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Salam